Pernah nggak sih kalian lagi ngerjain sesuatu yang butuh fokus tinggi, seperti merakit atau menyolder komponen elektronik, lalu tiba-tiba leher terasa kaku, punggung pegal, atau tangan mulai kesemutan? Awalnya mungkin terasa sepele, kita menganggapnya hanya sebagai rasa lelah biasa. Namun jika terjadi terus-menerus, kondisi ini bisa berdampak serius bagi kesehatan tubuh. Aktivitas penyolderan dan perakitan elektronik memang terlihat ringan, tetapi sebenarnya melibatkan posisi tubuh yang statis dan dilakukan dalam waktu yang lama. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Anatomi dan Fisiologi. Pada video ini kami akan membahas analisis dampak aktivitas kerja dalam penyolderan dan perakitan elektronik berdasarkan prinsip ergonomi. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui bagian tubuh yang terdampak, memahami risiko yang mungkin terjadi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga postur kerja yang baik. Dalam aktivitas penyolderan dan perakitan elektronik, terdapat beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh pekerja. Pekerja biasanya duduk selama berjam-jam tanpa banyak bergerak. Postur tubuh cenderung statis atau tidak berubah dalam waktu lama. Selain itu, proses menyolder dilakukan secara terus-menerus dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Pekerja juga terpapar panas dari alat solder serta getaran dari alat yang digunakan. Kombinasi aktivitas ini dapat memberikan beban fisik yang cukup besar pada tubuh, terutama jika tidak dilakukan dengan postur yang benar. Bagian pertama yang terdampak adalah leher. Posisi menunduk dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan otot, kelelahan, serta nyeri pada leher dan bahu. Yang kedua yaitu bahu dan lengan atas. Posisi lengan yang statis saat bekerja ditambah getaran dari alat dapat menyebabkan tekanan berlebih pada otot dan tendon, yang berpotensi menimbulkan nyeri kronis. Yang ketiga yaitu siku. Siku yang terus berada dalam posisi menekuk dapat menyebabkan ketegangan pada otot dan jaringan di sekitarnya, serta meningkatkan risiko peradangan tendon. Yang keempat yaitu pinggang. Postur duduk yang buruk dalam waktu lama dapat memberikan tekanan statis pada pinggang dan menyebabkan nyeri kronis. Yang kelima yaitu pergelangan tangan dan jari. Gerakan berulang dan posisi tangan yang tidak ergonomis dapat meningkatkan risiko sindrom terowongan karpal, gangguan sirkulasi darah, serta iritasi pada tangan. Selain tulang dan sendi, aktivitas ini juga melibatkan berbagai otot rangka yang bekerja untuk mempertahankan posisi tubuh. Otot leher seperti trapezius dan sternocleidomastoid berfungsi menahan posisi kepala yang menunduk. Otot bahu dan lengan seperti deltoid, bicep brachii, dan tricep brachii membantu mempertahankan posisi lengan dan menstabilkan siku. Otot punggung seperti erector spinae dan latissimus dorsi menjaga posisi tubuh agar tetap condong ke depan. Sedangkan otot tangan seperti flexor dan extensor carpi mempertahankan genggaman alat. Secara umum, otot yang paling terbebani adalah leher, bahu, dan punggung. Jenis kontraksi yang terjadi adalah kontraksi statis atau isometrik, yaitu otot menegang tanpa perubahan panjang. Untuk contohnya adalah saat kepala, lengan, dan punggung dipertahankan dalam satu posisi dalam waktu yang lama. Kelelahan otot ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama, aliran darah terhambat akibat tekanan pada pembuluh darah pada saat otot berkontraksi lama. Yang kedua, penumpukan asam laktat akibat kekurangan oksigen yang menyebabkan rasa pegal dan nyeri. Yang ketiga, penurunan energi atau ATP yang membuat otot tidak mampu bekerja secara optimal. Dan yang keempat, postur yang tidak ergonomis yang meningkatkan beban kerja otot. Sistem integumen. Selain otot dan tulang, kulit juga dapat mengalami dampak dari aktivitas ini. Pada lapisan epidermis terdapat resiko luka bakar, penebalan kulit, dan iritasi akibat bahan kimia. Sedangkan pada lapisan dermis dapat terjadi peradangan jaringan, kerusakan saraf, dan gangguan pembuluh darah.
Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa postur kerja yang tidak tepat dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebiasaan kerja yang lebih ergonomis, seperti menjaga posisi duduk yang benar, mengatur tinggi meja dan kursi, serta memberikan waktu istirahat secara berkala. Selain itu, melakukan peregangan ringan juga dapat membantu mengurangi ketegangan otot. Dengan langkah sederhana ini, kita dapat mencegah cedera dan menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Demikian video yang dapat kami sampaikan mengenai ergonomi dalam aktivitas penyolderan dan perakitan elektronik. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga postur kerja yang baik serta menerapkan prinsip ergonomi dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih.